Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan membahas harapan dan rasa takut. Ketika kita akan memperbaiki diri, ketika umat manusia akan memperbaiki diri dan sedang melakukan perbaikan diri, maka kita harus mempunyai rasa harapan bahwa kita akan sukses memperbaiki diri. Di saat yang sama kita juga harus punya rasa takut. Jangan-jangan proses kita memperbaiki diri itu gagal. Ini sepasang. Kita harus optimis bahwa Allah akan membantu kita sehingga kita berhasil memperbaiki diri. Di saat yang sama kita juga harus pesimis. Jangan-jangan kita salah langkah. Sehingga kita harus lebih hati-hati dengan pesimis ini. Maka kali ini kita akan membahas harapan dan rasa takut, ini sepasang. Seperti yang kemarin sebelumnya, sabar dan syukur itu juga berpasangan. Yang lebih awal lagi adalah kita memulainya dengan taubat. Taubat, sabar dan syukur, kemudian harapan dan rasa takut. Makna harapan. Harapan termasuk kedudukan para penempuh jalan Allah dan keadaan para pencari ridha Allah. Sifat yang ditunggu apabila menimbulkan kesedihan di hati dinamakan rasa takut. Apabila menimbulkan kegembiraan maka dinamakan harapan. Jadi sesuatu yang menimbulkan kegembiraan itu harapan, optimis, kejadian-kejadian begitu yang menimbulkan kegembiraan itu namanya harapan. Tapi kalau menimbulkan sedih di hati itu namanya rasa takut. Kedua-duanya kita perlukan ya. Ternyata harapan adalah kegembiraan hati karena menantikan sesuatu yang dicintai. Akan tetapi sesuatu yang dicintai itu harus mempunyai sebab. Bila mana sebagian besar sebabnya telah terjadi, maka dapatlah dinamakan harapan. Apabila masih menunggu, sedangkan sebab-sebabnya telah lenyap, penamaan hurur lebih tepat. Apabila sama terjadinya sebab-sebab dengan ketiadaannya, maka lebih tepat dinamakan berangan-angan. Jadi harapan ini juga perlu mempertimbangkan sebab-sebabnya. Kan sesuatu terjadi karena ada sebabnya. Bila berbagai macam sebab, misalkan sebabnya itu ada 100%, kemudian yang sudah terjadi itu 60% atau 70%, itu namanya harapan. Tapi kalau imbang, itu namanya angan-angan. Jadi sebab-sebab yang terjadi dengan yang belum terjadinya, syarat-syarat bisa terjadi atau enggak itu masih imbang, itu namanya hanya angan-angan. Jadi kalau harapan itu sudah lebih banyak yang terjadi. Tapi kalau malahan masih menunggu, sebab-sebabnya banyak yang enggak terjadi, malahan enggak ada, itu namanya hurur. Jadi harapan itu sebab-sebabnya sudah banyak yang terjadi, sudah bisa kita siapkan. Orang-orang yang memahami tentang hati telah mengetahui bahwa dunia adalah akhirat. Hati seperti bumi, dan iman seperti benih di dalamnya. Sedangkan ketaatan-ketaatan berlangsung seperti menyiramkan air dan mengolah tanah serta memberinya pupuk. Hati yang tertutup oleh keduniawian dan hanyut di dalamnya adalah seperti tanah gersang, di mana benih tidak tumbuh. Sedangkan hari kiamat adalah panen, dan tidaklah seseorang memanen kecuali apa yang ditanamnya. Tanamannya tidak tumbuh kecuali dari benih iman, dan jarang tumbuh iman bila disertai hati yang kotor dan akhlak yang buruk. Jadi iman ini jadi benihnya, kemudian kita perlu mengolahnya, menyirami di buminya, sehingga ketika kiamat nanti kita berharap panen, di akhirat nanti panen. Sebagaimana sebuah benih tidak tumbuh di tanah yang gersang, siapa yang mempunyai sebab-sebab berupa tanah yang baik, air, pupuk, dan pembersihan tanah, lalu menebarkan benih yang baik, kemudian ia menantikan panen, seraya mengharapkan karunia Allah yang menolak petir dan keburukan-keburukan yang merusak, maka ini dinamakan harapan. Jika benih ditebarkan di tanah yang keras dan gersang, yang tak berair, serta mengharap panen, maka ini dinamakan hurur. Jadi yang namanya harapan itu ya kita punya iman, kita punya amal soleh, seperti menanam di tanah yang subur, mengolahnya yang baik. Itu kita boleh berharap. Berharap ridho Allah, berharap pertolongan Allah, itu boleh. Tapi kalau orang
tidak pernah menebar benih, atau malahan kalau menebar benihnya di tanah yang gersang, yang artinya orang tidak beramal soleh, tidak beriman, kemudian berharap nanti dapat pertolongan Allah, itu namanya bukan harapan, itu namanya ghurur, karena sebab-sebabnya tidak ada, gitu ya. Sebab-sebabnya tidak ada. Kita hanya bisa berharap dengan cara bahwa kita melakukan berbagai macam syarat-syarat, sebab-sebab yang memungkinkan, yaitu kita beriman dan kemudian beramal soleh, mengolahnya dengan baik, berbaik sangka dan sebagainya. Jika benih ditebarkan di tanah yang baik tetapi tidak berair dan mengharapkan panen karena mengandalkan air hujan, maka ini dinamakan angan-angan. Jadi kalau mengharapkan air hujan itu angan-angan, masih imbang, kan bisa hujan bisa enggak, tapi sebenarnya tanahnya subur gitu, benihnya bagus, tapi tidak kita airi. Nah, kalau biar kita penuh harapan, kalaupun tidak hujan, kita mengatur saluran irigasinya. Itu namanya harapan. Itu aja belum tentu terjadi juga gitu ya. Tapi itu harapan karena peluangnya makin besar. Telah jelas bagimu bahwa siapa menanam iman di dalam hatinya dan menyiraminya dengan air ketaatan dan menyucikan hati dari kotoran-kotoran, sebagaimana tanah dibersihkan dari duri dan rerumputan, maka ia boleh berharap. Adapun yang di bawah itu dinamakan angan-angan atau ghurur. Itulah yang diisyaratkan dengan sabda Nabi SAW. Orang yang bijak ialah siapa yang memeriksa dirinya dan beramal bagi kehidupan sesudah mati. Orang yang dungu ialah siapa yang menuruti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah. Nurutin hawa nafsu, tapi berangan-angan nanti diampuni Allah. Yaitu namanya cuma angan-angan. Jadi boleh berharap kepada Allah dengan cara beriman kita dan beramal soleh. Itu kemudian berharap pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu tentang keadaan seperti itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, surat Al-A'raf ayat 169, yang artinya, maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampun. Allah menerangkan bahwa harapan ini tidak berdasar bila tidak didahului perbuatan yang patut sebagaimana pendahuluannya. Jadi orang yang mempelajari kitab suci, dalam contoh ini adalah Taurat, kemudian bernafsu menguasai dunia, kemudian ngomong Allah akan mengampuni, itu angan-angan, ya, itu angan-angan. Kecuali dia bertaubat. Hal ini ditunjukkan pula oleh hadis yang diriwayatkan dari Zaidul Khalil, bahwa ia berkata kepada Rasulullah SAW, aku datang untuk menanyaimu tentang tanda Allah mengenai siapa yang tidak diinginkan oleh Allah. Nabi SAW berkata, bagaimana keadaanmu? Zaid menjawab, aku melihat kebaikan dan pelakunya. Apabila aku mampu melakukannya, aku pun segera melakukannya. Dan aku yakin akan pahalanya. Dan jika aku tak sempat melakukannya, maka aku pun bersedih atasnya dan rindu kepadanya. Kemudian Nabi SAW berkata, ini tanda Allah mengenai siapa yang diinginkannya. Seandainya Allah menginginkan engkau bagi yang lain, maka dia menyiapkanmu untuk itu. Kemudian dia tidak peduli di lembah mana engkau binasa. Nabi SAW telah menyebut tanda orang yang akan diberi kebaikan dan harapan oleh Allah. Yaitu kalau ada kebaikan, buru-buru kita ingin melakukan kebaikan itu. Kita ingin jadi orang yang melakukan kebaikan itu tanda-tanda insya Allah akan diberi kebaikan. Kita boleh berharap kepada Allah. Jadi kira-kira itu bagian dari harapan. Harapan jadi intinya adalah kalau kita melakukan persiapan, syarat-syarat dan usaha lebih dari 50%. Itu menurut Imam Al-Ghazali gitu. Jadi kalau syarat-syarat dan usaha kita sudah di atas 50%, kita boleh berharap. Kalau masih imbang 50% saja, itu namanya angan-angan. Kalau persiapannya di bawah 50%, namanya ghurur. Ghurur apa ya bahasa Indonesia? Ngawur. Ya, baru sedikit sekali kok gitu. Khayal ya.
nggak jelas. Jadi baru sedikit sekali tapi berharap gitu ya. Spekulasi yang nggak bagus ya gitu. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berharap dengan cara memenuhi berbagai macam sebab-sebab dan amal-amal serta iman yang kuat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.